Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas materi mengenai spermatopita. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu silahkan berdoa. Ketua kelas mohon pimpin doanya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan mengawali dengan berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas materi mengenai spermatopita, di mana di sini kita akan bahas mengenai definisi, ciri-ciri, klasifikasi, dan manfaat spermatopita itu sendiri. Langsung saja kita ke definisi spermatopita, di mana di sini spermatopita adalah kelompok tumbuhan berbiji yang menghasilkan biji. Oleh karena itu mereka juga sering disebut dengan tumbuhan berbiji. Spermatopita merupakan hormopita karena memiliki akar, batang, daun sejati. Spermatopita juga menghasilkan bunga, sehingga termasuk ke dalam antopita. Habitat spermatopita biasanya di darat, tetapi ada juga yang dapat ditemukan mengapung di daerah perairan, contohnya teratai. Selanjutnya untuk ciri-ciri spermatopita tersebut, di mana yang pertama itu tumbuhan berbiji mempunyai generasi sporofit yang lebih kompleks dibandingkan dengan lumut dan paku. Alat perkembangbiakannya terdapat pada organ bunga, kumpulan sporofil atau berupa strobilus, sementara itu pada tumbuhan paku, kumpulan sporofil belum membentuk bunga. Sel kelamin gamet atau jantan berada dalam serbuk sari dan gamet betina berada pada kantong embrio. Proses pada penggabungan sel gamet jantan atau sperma dan sel gamet betina, sel telur, terjadi melalui sebuah buluh serbuk sari. Oleh karena itu spermatopita disebut juga dengan embryofita siponogama. Untuk ciri yang ketiga, tumbuhan berbiji bisa dibedakan jelas antara akar, batang, dan daunnya. Tubuhnya tersusun dari banyak sel atau sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuhnya besar atau mikroskopis dan memiliki ketinggian bermacam-macam. Tumbuhan berbiji memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang difungsikan untuk membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman, serta xilem yang berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah. Pada umumnya tumbuhan berbiji kecuali tumbuhan parasit sifatnya autotrof atau bisa mensintetis makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu tumbuhan berbiji yaitu organisme fitoautotrof. Sebagian besar tumbuhan berbiji mempunyai habitat di darat seperti mangga, rambutan, jambu, alpukat, dan lain sebagainya. Baik, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, di mana di sini mengenai klasifikasi spermatopita. Yang di mana klasifikasi itu ada dua, yaitu gimnosperme dan angiosperme. Di mana gimnosperme itu tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme tumbuhan berbiji tertutup.
Kenapa disebut tumbuhan berbiji terbuka? Karena bijinya telanjang atau terbuka, tidak dilindungi oleh daun-daun buah. Di mana di sini merupakan tumbuhan kayu yang menghasilkan struktur lain yang juga disebut dengan bunga. Adapun di sini ciri-ciri dari Gymnospermae yaitu umumnya merupakan pohon besar dengan bakal biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. Tidak mempunyai bunga sesungguhnya. Pada bagian batang terdapat kambium sehingga dapat membesar. Umumnya mempunyai akar tunggang serta memiliki berkas pengangkut berupa phloem dan xilem. Bentuk daun berupa jarum atau sisik seperti pada pohon pinus dan cemara. Untuk yang selanjutnya itu Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Di mana di sini kenapa disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup? Karena tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup juga. Adapun ciri-ciri dari Gymnospermae itu bakal biji yang dilindungi oleh adanya daun buah sehingga disebut dengan biji tertutup. Tumbuhan Angiospermae ini umumnya berupa pohon besar, tumbuhan rambat ataupun panjat, perdu serta tumbuhan berkayu. Daunnya relatif lebih besar serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam, mempunyai sistem perakaran serabut dan tunggang, mempunyai batang lunak dan keras berkayu, mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan. Adapun di sini yang selanjutnya itu mengenai manfaat dari spermatophyta. Yang pertama itu tanaman kumis kucing, jati, mahoni, dan pinus sebagai peneduh, penyimpan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen. Berbagai jenis bunga digunakan untuk dekorasi, upacara adat, agama, serta hiasan. Sebagai bahan dasar kosmetik, contohnya pada rami dan kapas. Bahan bumbu dapur misalnya kemiri, kunyit, lengkuas. Buah-buahan misalnya apel, pir, anggur, pisang, mangga. Sumber protein berasal dari tanaman kedelai. Bahan baku industri furnitur yaitu alat-alat rumah tangga serta penghasil minyak aromatik misalnya melati, mawar, tilam, lavender, kayu putih, dan lain sebagainya. Dari materi mengenai spermatophyta, mulai dari definisi, ciri-ciri, klasifikasi, dan manfaatnya, adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini materinya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Untuk penutup hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu meresume materi selanjutnya, dan Ibu akan membagi kelompok untuk mempresentasikan materi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.